Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Bukti dari Janji Kristus, yang terambil di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan jika ada seseorang berjanji kepada kita, entah janji mengajak kita makan bersama atau berjanji akan memberikan kita hadiah sebagai tanda terima kasihnya kepada kita, lalu janji itu diingkari oleh orang tersebut atau oleh siapa yang berjanji kepada kita. Nah, artinya tidak ditepati. Mungkin 1 atau 2 kali seseorang itu berjanji kepada kita, mungkin kita menganggap itu sebuah kesalahan biasa. Tetapi jika itu dilakukan berkali-kali, pasti saudara dan saya akan muak mendengar hal itu atau tidak mau mempercayai apapun bentuk janji melalui orang tersebut. Dan pastinya pikiran kita akan menganggap itu sebuah kata-kata biasa, tidak ada seriusnya di dalam janji tersebut. Atau mungkin kita tidak mau merespon apa yang diucapkan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Karena siapapun kita pasti membutuhkan yang namanya bukti nyata dari setiap janji-janji yang kita inginkan atau janji-janji yang kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pertanyaan di atas sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya waktu itu. Berbedanya di mana? Sesama kita terkadang 1 atau 2 janji kadang tidak kita tepati, tetapi kita melihat Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus janjikan kepada mereka? Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan memimpin mereka sebelum Yesus terangkat ke surga dalam Yohanes 14 ayat 16, di mana itu petunjuk janji Yesus bahwa Ia akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ketika Dia naik ke surga, maka murid-muridnya tidak akan sendirian, melainkan Yesus berjanji akan datang pribadi yang lain untuk menjaga mereka, atau Roh Kudus. Meskipun pada waktu itu di mana para murid sedang berada di posisi era politik di Yerusalem sedang tidak aman bagi mereka. Selain itu, mereka sedang dicari-cari oleh orang yang mau menangkap mereka. Sekaligus di mana mereka berada di satu tempat yang belum 100% mengakui kebangkitan Kristus. Dan hal ini membuat para murid kelihatannya kesulitan untuk mempercayai apa yang Yesus katakan sebelumnya. Dan pada Kisah Para Rasul 2 ayat 4, apa yang Yesus katakan sebelumnya, mereka sedang mengalami atau sedang melihat peristiwa terjadinya dari janji Yesus itu. Sehingga dengan Roh Kudus yang menguasai mereka dan mereka menjadi setia, mereka menjadi berani memberitakan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal apa yang dapat kita pelajari dari isi dan penjelasan di atas? Ternyata kita juga sudah menerima janji itu, yaitu Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita? Yang pertama, Yesus mau supaya kita tetap setia kepadanya. Karena Roh Kuduslah yang membuat orang percaya tetap setia kepada Kristus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa setia kepada Kristus. Yang kedua, kita taat kepada Dia. Roh Kudus yang membuat para murid-murid taat kepada Dia, dan Roh Kudus itu juga yang memimpin kita menjadi taat kepada Kristus. Roh Kudus yang sekarang memimpin hidup kita
bentuk dari bukti janji Kristus kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu, kita jangan sekali-sekali meragukan apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya, tetapi percaya kepada Dia, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pendusta, dan Yesus mau kita tetap setia kepada Dia sampai Ia datang kedua kalinya. Amin.